Anda mau jadi orang beriman, rubah oleh Anda. Jangan tanyakan ke Tuhan kami terus. Buktinya Anda sekarang memilih Kristen. Anda bisa nggak sekarang menjadi beriman? Bisa, Anda ucapkan 2 kalimat syahadat. Kan gitu. Ketika Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti Anda bukan orang yang disesatkan. Jangan dikit nyalahin Tuhan. Tuhan itu sudah menentukan siapa yang akan disesatkan, siapa yang akan diselamatkan. Siapa yang disesatkan? Orang fasik. Oh sorry, waktunya habis, terlalu semangat. Iya. Maaf. Tidak masalah Pak Ustadz. Ya, karena semangat lupa waktu ya teman-teman. Tidak masalah. Oke. Ya, buat teman-teman kita sudah tanggapi ya, di mana nubuatan kalau Tuhan Yesus itu harus mati terkutuk di kayu salib. Yesaya 53 ayat keempat, dia tertikam oleh pemberontakan kita. Saya akan tambahkan satu data dan dalil lagi Pak, di dalam Ulangan, sebentar ya. Sebenarnya ini juga udah saya bahas kemarin, tapi nggak apa-apa kita Ulangan 21 nomor 23, saya bantu percepat. Ya, betul. Itu Ulangan 21 ayat yang ke-23. Pak Ustadz kan udah tahu, itu nubuatan tentang Galatia 3 ayat yang ke-13. Makanya saya tidak pernah mau bawa Ulangan itu, karena Pak Ustadz kan sudah tahu ayat itu. Jadi saya tidak perlu menyebutkannya lagi. Ulangan 21 ayat yang ke-23. Itu adalah Tuhan Yesus harus mati terkutuk di kayu salib. Itu nubuatannya. Itu yang tertulis. Pak Ustadz sudah membantu saya untuk menyebutkannya. Terima kasih banyak untuk Pak Ustadz Alif. Ya, saya tegaskan lagi ya teman-temannya. Agama memang tidak menyelamatkan Pak di dalam iman kami. Konteks di dalam Matius 5 ayat yang ke-20, jika hidup keberagamanmu tidak lebih dari ahli-ahli Farisi, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Di situ kan ahli-ahli Farisi itu memasukkan kebudayanya dalam keberagamaannya. Makanya saya tegaskan, agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Roma 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu. Jadi poinnya di situ. Karena tidak ada satu ayat Alkitab pun yang menyatakan kita beragama Kristen, kita akan diselamatkan. Untuk apa kita beragama Kristen yang cuma ada di KTP, tapi kita tidak mengaku kalau Yesus adalah Tuhan dan kita tidak hidup seturut dan sekendak dengan firman Tuhan. Karena apa? Yakobus 4 ayat yang ke-12 jelas, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Nah maka kalau kita percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita harus hidup seturut dan sekendak dengan firman Tuhan. Apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, saya sudah jawab apa yang menjadi 2 pertanyaan Pak Ustadz Alif. Pak Ustadz Alif tadi bilang kalau di dalam hadis Bukhari 6274 yang saya bawakan sebentar, tidaklah berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Pak Ustadz, tidak berbuat zina bukan karena orang yang beriman. Pak Ustadz Alif, tidak. Sebentar ya teman-teman, di sini tertulis letter lex loh. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Atau saya tambahkan satu data lagi di dalam Sahih Bukhari untuk memperkuat data saya. Sahih Bukhari 1161. Sebentar saya tambahkan. Sahih Bukhari 1161. Ini masih ada korelasinya dengan hadis Bukhari 6274 yang saya bawakan itu. Sebentar ya. Ini. Ya, kita cek derajatnya. Sahih Bukhari 1167 derajatnya sahih. Bersabda Rasulullah, baru saja datang kepadaku utusan dari Rabbku, lalu mengabarkan kepadaku, atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang metong, ini maaf ya Pak Ustadz ya, ini saya ganti yang matinya ya, supaya akun kita nggak kena pelanggaran. Dari umatku, sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Ini perkuatan dalil saya Pak Ustadz di dalam Sahih Bukhari 1161. Kalau iman saja menyelamatkan di dalam iman Pak Ustadz, karena tertulis letter lex, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri?
Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Pak Ustadz, jadi iman saja menyelamatkan. Di dalam iman Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz, bantah data saya nanti, Pak Alif, bantah dengan data. Di dalam Sahih Bukhari 1161. Nah, terkait dengan penyesatan tadi, saya masih agak bingung sampai sekarang ya. Seperti apa saya mau bertobat ketika saya ini sudah digariskan untuk tersesat? Atau saya tambah pertanyaan saya, apakah ada takdir di dalam iman Pak Alif? Mungkin ini nanti bisa ada korelasinya. Apakah ada takdir di dalam iman Pak Alif? Silakan Pak Alif. Oke, baik, terima kasih. Saya terima dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dibaca oleh kita ikhwan fillah sebenarnya cukup perlu kesadaran dan kesehatan dan kita menerima logika akal sehat. Tadi saya sudah sampaikan, saya sederhanakan, saya tidak mau ribet. Orang beriman itu aturannya ada, dilarang berzina, wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati zina aja nggak boleh. Kan gitu. Maka ketika orang itu melakukan berzina, maka orang itu bukan disebut orang beriman karena dia melanggar. Lalu di hadis yang barusan Anda sebutkan, ada satu kabar yang sangat baik di dalam Islam. Apa itu? Bahwa umat Rasulullah itu akan masuk surga. Ya kan? Ditanya, walaupun dia pernah berzina. Makanya kalimat, kalau kita buka kalimatnya, walau inzana, kalimatnya fil madi, kalimat lampau. Walaupun orang itu pernah berzina. Iya, walaupun orang itu pernah mencuri. Iya. Itu bentuk kasih sayang Tuhan kami kepada manusia. Sebesar apapun dosa yang Anda perbuat, ketika engkau bertobat di hadapan Tuhan, dosanya diampuni. Seperti itu. Makanya kalimatnya, kalau lihat itu fi'il madi, kalimat lampau, masa yang telah lalu ada tahapan proses, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri, bahkan walaupun orang itu pernah menyekutukan Tuhan di dalam hidupnya, tapi ketika dia berhenti dari kekafirannya, orang itu diampuni dosanya oleh Tuhan. Dia itu akan masuk surga. Nah sekarang misal contoh begini, katakanlah ada dosa yang belum ditobatkan, dia pernah berzina tapi dia beriman. Allah akan menghukum orang tersebut karena perbuatannya sesuai dengan kadarnya. Setelah itu karena dia beriman, selesai masa hukumannya sesuai dengan kadar dosanya, orang itu akan masuk surga. Itulah hebatnya di dalam syariat Islam. Jaminan keselamatan itu ada walaupun hidupnya pernah berdosa. Itu hebatnya dalam Islam. Orang-orang yang berdosa sekalian pun ketika dia menjadi seorang mukmin, dia mati, dia mengalami siksaan dulu. Setelah masa dosanya habis sesuai dengan kadarnya, orang itu hidup abadinya di surga. Makanya tadi saya sampaikan surah Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak manusia ke kampung yang penuh dengan keselamatan. Di dalam Al-Quran juga surah Kahfi ayat 110 dikatakan Rasulullah itu sebagai manusia sebagaimana pada umumnya. Kalau yang ingin masuk surga silahkan beriman kepada Allah, lakukan amal soleh dan jangan pernah menyekutukan Tuhan. Itu kuncinya. Itu kuncinya banyak dalam Islam. Di dalam surah Az-Zumar ayat 53 juga dijelaskan orang-orang yang melampaui batas untuk umat Nabi Muhammad, ya kan? Untuk umat Nabi Muhammad, aduh kenapa ini, Untuk umat Nabi Muhammad, aduh layarku ketutup. Oke, sebentar. Puzzle-nya aja, Pak Alif. Oke. Nanti tambahin aja waktu. Siap. Oke. Nah, bantu sambil tap layar Iwan Bila ya. Jadi lupa saya barusan apa yang saya sampaikan. Ajaran Nabi Muhammad SAW seperti itu ya. Jadi keselamatan itu nyata. Walaupun dia pernah berdosa, surah Az-Zumar ayat 53, walaupun orang itu bergelimangan dosa hidupnya, tetapi ingat jangan pernah berputus asa. Allah akan mengampuni semua dosa kalian semua. Masuk surga. Ulaika humul warisun. Mereka itulah para pewaris. Apa itu? Yarisunal firdaus, akan mewarisi surga. Nah, jaminan keselamatan di dalam Islam itu sangat jelas. Jelas.
Setiap umat Islam, makanya Rasulullah berpesan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Ini hebatnya di dalam Islam, keselamatan. Semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang nolak. Siapa yang nolak? Bang Oki. Anda. Loh kan iya. Nabi kami mengatakan, setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Siapa yang nggak mau? Bang Oki. Mana pembuktiannya? Sahabat bertanya, siapa yang nggak mau itu ya Rasulullah? Barang siapa yang taat kepadaku akan masuk surga. Barang siapa yang menolakku, itulah orang yang enggan masuk surga. Anda kan menolak. Katanya nggak mau disesatkan tadi, tapi Anda nolak. Ya sudah. Nah, itu dalam Islam. Saya punya pertanyaan Bang Oki. Matius 7:23. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak pernah mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, siapa orang yang akan diusir oleh Yesus ini dan tidak masuk surga? Siapa? Tolong dijawab. Tidak ada jaminan masuk surga oleh Yesus di Matius 7:23. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, siapa di sini yang diusir oleh Yesus? Tolong jawab dengan jujur dari ayat-ayat sebelumnya. Terima kasih. Sebentar, silakan. Teman. Matius 7 ayat yang ke-23. Oke, Matius 27. Matius 7 ayat 23. Ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan aku berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa orang-orang yang akan diusir Tuhan Yesus? Yang pertama, yang mengaku percaya, mengaku sebagai orang Kristen, mengaku percaya Tuhan Yesus, tapi hidupnya tidak melakukan kehendak Bapa, tidak hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Kalau kita lihat perikopnya, Matius 7 ayat yang ke-23, hal pengajaran yang sesat. Betul yang disampaikan ayat ini. Banyak orang mengaku Yesus adalah Tuhan, aku percaya Yesus adalah Tuhan, tapi hidupnya tidak seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan, maka dia tidak pantas untuk kerajaan sorga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Makanya saya jelaskan tadi, Roma 10 ayat yang ke-9, jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tapi tidak berhenti di situ. Karena apa? Iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-12, yang diusir di situ orang yang mengaku percaya tapi tidak hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan, yang melakukan kejahatan, maka dia akan diusir dari kerajaan sorga. Saya tidak munafik. Banyak orang Kristen yang mengaku sebagai orang Kristen, tapi dia tidak hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Bahkan masih ada pendeta-pendeta yang seperti itu. Maka dia tidak pantas untuk kerajaan sorga. Maka ini ada korelasinya dengan ayat yang Bapak bawakan tadi. Jika hidup keberagamanmu tidak lebih dari ahli-ahli Taurat dan Farisi, maka kamu tidak pantas untuk kerajaan sorga. Dia mengaku Tuhan Yesus, tapi dia hidup tidak seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Itu Pak Ustadz ya. Terkait pertanyaan takdir tadi belum Pak Ustadz Alif Senggol ya, apakah di dalam Islam itu ada takdir atau tidak ya, itu belum Pak Ustadz Alif Senggol. Pak Ustadz, tapi yang saya bingung ya, siapa yang tidak mau menerima kebenaran? Sebentar ya, ada puzzle di tempat saya isi dulu. Bentar ya teman-teman ya, sebentar. Lama sekali puzzle teman. Oke, kita lanjutkan, Dok. Nah, jadi gini, tapi kalau kita tidak berbuat dosa juga saya bingung, Pak Ustadz. Karena ada, Pak Ustadz, di dalam Sahih Muslim 4936. Bahkan kalau kita tidak berbuat dosa itu kita dimusnahkan juga. Sahih Muslim 4936. Jadi serba salah. Ya.
Sebentar, Sahih Muslim 4936. Muslim 4936. Oke, kita bukakan datanya. Masih ada waktu, teman-teman. Ya, Sahih Muslim 4936, derajatnya sahih. Kita bacakan. Rasulullah bersabda, demi jad dan jiwaku di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian seluruhnya. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang berbuat dosa, sehingga mereka akan memohon ampun kepada Allah, dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Jadi kalau kita tidak berbuat dosa juga dimusnahkan, Pak Ustadz, di dalam Sahih Muslim 4936. Nah, yang saya bingung, saya ini disesatkan karena sudah ditetapkan kalau saya akan disesatkan. Nah, tapi ketika saya juga tidak berbuat dosa, saya dimusnahkan. Di dalam Sahih Muslim 4936 itu tertulis di dalam literasi Pak Ustadz Alif, Sahih Muslim 4936 seperti apa? Saya ditetapkan untuk disesatkan. Nah, ketika saya memilih untuk tidak disesatkan, saya tidak berbuat dosa, saya juga dimusnahkan. Berarti kan tidak ada jaminan keselamatan di dalam iman Pak Ustadz. Kenapa? Kalau kita tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Itu. Ya, teman-teman Kristen, dikencengin teman-teman tap-tap layarnya. Dikencengin tap-tap layarnya, di-share-share teman-teman biar roomnya tidak gampang rungkat. Ya, silakan Pak Ustadz tanggapi pakai data ya. Oke, siap. Terima kasih. Sebenarnya hal-hal yang sederhana, insya Allah, makanya dibikin rumit-rumit, tapi nggak apa-apa lah. Seandainya, jadi Bang Oki ini menjadi orang yang tidak mau menerima kebenaran, tapi dia mengeluh terus sama Allah. Kan lucu. Padahal Allah sudah sampaikan, kamu mau berubah, lakukan perubahan oleh diri Anda sendiri. Kan gitu. Ingat itu, poin itu. Kalau kamu mau berubah, kalau kamu tidak mau tersesat, ente sendiri lakukan perubahan. Jangan nyalah-nyalahin Tuhan terus. Ente mau makan emang minta disuapin sama presiden? Ya enggak lah. Kan cari makan sendiri. Kalau memang pingin kaya jangan pingin enaknya seenaknya, gampang mudah ngepet gitu kan. Enggak, kerja dong. Ingin berubah nasib. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan Anda sehingga Anda mau merubahnya. Anda mau jadi selamat, tidak mau tersesat. Anda udah tahu ada orang yang disesatkan. Kenapa? Karena mereka memilih jalan kesesatan. Ya Anda berubah, hijrah, selamat gitu loh. Sederhana sekali. Nah, Allah akan memusnahkan orang-orang beriman, diganti lagi. Itulah periode kehidupan manusia. Periode kehidupan manusia seperti itu. Yesus datang untuk apa? Menyelamatkan orang, karena udah ada orang berdosa kan gitu. Setelah itu diganti lagi umatnya. Dan orang-orang berdosa itu disuruh bertobat. Baca sampai selesai. Baca sampai selesai. Niscaya Allah akan musnahkan kalian. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah. Dan Allah pasti akan mengampuni mereka. Nah, ini pembuktian nih. Kalau udah nggak ada orang berdosa, kami umat mukmin semua, udah selesai peradaban manusia. Peradaban manusia selesai. Gitu loh. Kalau sudah tidak ada orang beriman, maka tinggal ada orang kafir. Contoh, kehidupan yang berakhir nanti, Nabi Isa alaihissalam, itu semua nanti peristiwanya, orang-orang yang waktu itu berdosa, ya kan, itu nanti dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diganti orang beriman juga nanti habis. Setelah itu, kebalik. Pertama, orang-orang beriman, ya kan? Orang-orang beriman itu nanti semua diwafatkan oleh Allah ketika Nabi Isa datang kedua kalinya. Setelah itu, sisalah orang kafir. Baru kiamat. Jadi memang itu periode siklus kehidupan manusia. Antara ada orang yang beriman dengan orang yang berdosa. Seperti itu poinnya. Bang, pertanyaan saya tadi di Matius 7, nomor 23. Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak pernah mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Itu kata Yesus. Di 23, ternyata ayatnya siapa yang diusir? Orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, ngusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Ternyata tadi Bang Oki setuju. Itu pelakunya Kristen.
Di sini dipahami bahwa menjadi seorang Kristen tidak ada jaminan masuk surga atau tidak ada jaminan selamat. Terima kasih Anda sudah mengkonfirmasi. Apalagi katanya orang Kristen mengatakan kalau sudah masuk neraka ya masuk neraka. Nggak ada pencucian, orang itu dicuci dulu, dilondri dulu. Ajaran Islam, ketika ada umat Islam yang berdosa, lalu Allah siksa dulu di neraka sesuai dengan kadar dosanya, sering menjadi olok-olokan untuk Kristen. Padahal justru itu keuntungan untuk Islam. Logis. Akan dicuci sesuai dengan kadar kekotorannya. Kalau saya punya kain, punya sarung, setetes aja kena kotor, saya cuci cuma setetes. Tapi kalau seluruh sarung kotor, dilelepin semua itu selamanya. Nah, itu juga ketika logisnya ya. Orang akan masuk surga, ada iman. Makanya Nabi kami, ini ajaran sayangnya Allah. Di dalam dijelaskan akan dikeluarkan dari siksa neraka orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sarah atau biji sawi dari iman. Itu dalam Islam. Punya iman. Nah, sehingga dia selamat. Kalau dia menjadi mukmin yang berdosa, maka dia akan dihukum sesuai dengan kadar dosanya. Habis itu tetap abadinya di surga. Tapi di Kristen nggak ada konsep pencucian dosa katanya. Jadi sudah, berarti langsung masuk neraka aja. Dan di Matius 7:23 ternyata yang diusir di situ adalah orang yang manggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Semua pelakunya adalah Kristen. Kata Yesus, aku tidak mengenal kalian, berarti kalian akan diusir oleh Yesus. Kalau pengajarnya saja diusir, pendetanya diusir, berarti kepalanya sudah terusir, ekornya juga ikut masuk. Tidak ada jaminan keselamatan menuhankan Yesus. Untuk orang-orang Kristen, Anda sudah dijamin akan masuk neraka berdasarkan pernyataan Yesus, karena di situ pelakunya adalah Kristen. Oke, waktu saya habis.